Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin menampilkan hasil diskusi kami, yaitu tentang sejarah MAIS. Yang pertama, saya sebagai moderator. Yang kedua, teman saya Susi Triani. Yang ketiga, teman saya Tisa. Baiklah, kami akan membacakan sejarah MAIS yang dibacakan oleh Susi Triani. Kepada Susi Triani dipersilakan. 1. Perkembangan industri MAIS. MAIS mulai berkembang di Indonesia sejak terselenggaranya Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955. Setelah konferensi tersebut terselenggara, mulai disadari pentingnya memiliki sumber daya manusia yang handal dalam mengorganisir penyelenggaraan konvensi baik tingkat nasional maupun internasional. Sejak saat itu, industri MAIS di Indonesia berkembang cukup pesat dengan munculnya perusahaan yang bergerak sebagai Professional Convention Organizer, Professional Exhibition Organizer, maupun Event Organizer. Seiring dengan perkembangan industri MAIS, kebutuhan sumber daya manusia yang kompeten di bidang tersebut semakin tinggi. 2. Ruang lingkup bisnis. A. Pengertian bisnis. Bisnis adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu dan sekelompok orang atau organisasi yang menciptakan nilai melalui penciptaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memperoleh keuntungan melalui transaksi. B. Lingkungan bisnis. 1. Lingkungan intern, memberikan pengaruh langsung kepada kegiatan bisnis. Pemerintah, pesaing, konsumen, asosiasi dagang, supplier, dan serikat pekerja. 2. Lingkungan ekstern, memberikan pengaruh tidak langsung terhadap kegiatan bisnis, dunia internasional, ekonomi, sosial budaya, dan politik. Aspek utama dalam bisnis: 1. Untuk mendapatkan laba, 2. Menghasilkan barang dan jasa, 3. Memenuhi kebutuhan masyarakat, 4. Sebagai suatu kegiatan usaha. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Tisa. Sekilas tentang bisnis MAIS. Proses globalisasi terus bergerak, ditandai dengan makin tingginya tingkat persaingan antar negara. Perekonomian Indonesia yang belum pulih mengharuskan pemerintah dan masyarakat secara bersama mencari sumber pembiayaan yang tidak lagi harus bergantung pada migas seperti yang selama ini diandalkan. Indonesia memiliki potensi dan kelebihan kompetitif dibanding dengan negara lain dalam bidang pariwisata. Bentuk MAIS di Indonesia merupakan prospek cerah. Pada beberapa kota besar di Indonesia telah memiliki fasilitas yang dibutuhkan seperti convention center, exhibition center, hotel, pusat belanja, dan tempat tujuan wisata. Potensi bisnis MAIS. Potensi bisnis MAIS: perkembangan industri MAIS, meeting, insentif, convention, dan exhibition telah memberikan warna yang beragam terhadap jenis kegiatan. Industri jasa yang identik dengan pemberian pelayanan atau servis. MAIS merupakan bisnis yang memberikan kontribusi tinggi secara ekonomi, terlebih bagi negara berkembang. Selain itu, event MAIS memberikan manfaat langsung pada ekonomi masyarakat, seperti akomodasi, usaha kuliner, cindera mata, kuit, hingga transportasi lokal. Sehingga sejalan dengan 3 strategi yang dijalankan pemerintah, yakni D. Keinginan pasar. Faktor penentu dalam memilih destinasi MAIS: keamanan, harga, kemudahan akses, fasilitas terpelihara, infrastruktur, atraksi waktu senggang, bahasa. E. Prospek MAIS di Indonesia. Baiklah, materi selanjutnya akan saya bacakan sendiri, yaitu kualifikasi sumber daya manusia MAIS. Sumber daya manusia yang memiliki potensi handal untuk menyelenggarakan event MAIS merupakan hal terpenting yang dapat menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan dari berbagai kegiatan MAIS. Adapun kualifikasi sumber daya manusia yang dibutuhkan adalah sebagai berikut. A. Mampu merencanakan dan menyusun proposal event dan bidang. B. Mampu menyusun acara untuk konvensi atau event MAIS lainnya. C. Mampu merancang, merupakan, dan mengevaluasi rencana kegiatan sponsorship. D. Mampu menyusun, menerapkan, dan memonitor sistem dan prosedur manajemen event. E. Mampu merekomendasikan kegiatan registrasi bagi delegasi di lokasi event. F. Mampu menyediakan atau melaksanakan pelayanan yang memadai pada saat event berlangsung. G.
G. Mampu memproses, memonitor pelaksanaan registrasi pada saat event. H. Mampu menyelenggarakan kegiatan ramah tamah. I. Mampu merencanakan dan mengkoordinir kegiatan budaya. Yang terakhir, segmentasi pasar MICE. Kegiatan MICE Meeting, Incentive, Convention, Exhibition yang diselenggarakan bisa berupa tingkat nasional, regional maupun internasional. Adapun beberapa contoh kegiatan adalah sebagai berikut. A. Pertemuan dari Ikatan Ahli Penyakit dalam se-Asia Pasifik. B. Konferensi Asia Afrika. C. Pertemuan dari Ikatan Dokter se-Indonesia. D. Pertemuan dokter ahli kandungan se-Australia di Bali. Dari beberapa contoh kegiatan yang sudah disebutkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi segmentasi pasar kegiatan MICE adalah 1. Pemerintah, government. 2. Asosiasi atau perserikatan, association. Baiklah, sekian hasil dari diskusi kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.